Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera, dan selalu diberkati oleh Allah. Bacaan yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur, namun dipuji oleh tuannya. Hal ini sangat membingungkan bagi kita. Kenapa bendahara itu dipuji oleh tuannya ketika ia bertindak dan berperilaku tidak jujur? Sebenarnya, apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada para rasul dan kepada kita yang sekarang membaca dan merenungkan perumpamaan ini? Bagi saya, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menggambarkan Tuhan yang kaya raya itu adalah Allah yang memiliki segala hal. Dan sang bendahara adalah para rasul, bahkan kita. Allah telah mengkaruniakan kepada kita berkat, talenta, bakat, dan segala hal dengan cuma-cuma kepada kita. Tetapi semuanya itu tidak semata untuk diri kita sendiri. Hendaknya kita mengelola, mengembangkan, dan pada akhirnya menyalurkan kepada orang lain. Itulah sikap tanggung jawab secara iman dan kebijaksanaan kita dalam mengelola apa yang kita terima dari Allah. Dan kalau kita tidak menunjukkan sikap tanggung jawab secara iman, maka kita akan tergolong seperti bendahara yang tidak jujur itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita capai, kekayaan, status, ataupun segala hal yang membuat kita merasa nyaman, semua itu bersifat sementara, tidak kekal. Dalam kondisi saya seperti ini, saya merasa sangat bersyukur sebab memiliki sahabat, komunitas yang dengan penuh cinta kasih membantu dan mendukung saya untuk mengembangkan bakat talenta yang Tuhan karuniakan kepada saya. Dan ketika saya sudah menerima bakat dan berkat melalui sahabat dan komunitas, tugas saya sekarang adalah menunjukkan tanggung jawab secara iman itu untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Ketika kita bicara soal saluran berkat, yang terlintas dalam pikiran kita hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tapi hal-hal yang kita anggap sederhana, kecil, tetapi kalau kita mau melakukannya dengan tulus, hal yang sederhana itu tadi bisa jadi hal yang sangat berarti dan bermakna bagi orang yang menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam usaha kita untuk menjadi saluran berkat kepada sesama melalui pelayanan, perbuatan baik, ataupun kepedulian, dalam realitanya kita akan menghadapi kendala, hambatan, dan tantangan. Dalam menutup perumpamaan hari ini, Yesus berkata, "Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Injil Lukas bab 16 ayat ke-8. Melalui kalimat Yesus ini, kita yang merupakan anak-anak terang yang melampaui dari anak-anak dunia diajak untuk lebih cerdik lagi dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita.
yaitu dengan lebih kreatif, lebih inovatif, dan memiliki daya juang yang lebih tinggi. Agar apa yang menjadi tujuan kita untuk menjadi saluran berkat itu dapat tercapai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, ada dua hal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab secara iman itu dalam mengelola apa yang telah kita terima dari Allah. Dan yang kedua, kita diajak sebagai anak-anak terang tentunya lebih hebat daripada anak-anak dunia agar lebih cerdik, lebih memiliki daya juang yang tinggi agar apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita dapat tercapai. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tutup renungan kita dengan bersama-sama satukan hati dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk setiap berkat kasih dan penyertaan yang Tuhan masih sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini melalui perumpamaan-Mu tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap hal baru yang Kau sediakan dalam hidup kami melalui tangan-tangan orang-orang di sekitar kami, dan itu menjadi berkat dalam hidup kami. Bapa, apapun yang Engkau berikan kepada kami melalui pertolongan rahmat-Mu, kami ingin menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kiranya juga melalui pertolongan-Mu, kami ingin menjadi pribadi yang dapat lebih berdampak lagi kepada sesama kami. Bantu kami Tuhan, dan biarkan kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Semua doa permohonan kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersekutu bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.